Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sinta Juwita dari SMK Negeri 1 Maja. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan sistem operasi Linux. Langsung saja, materi yang akan kita bahas ada pengenalan sistem operasi Linux or Everyday and Everywhere, open source and closed source, Linux distribution, Linux arsitektur, CLI, dan GUI. Langsung saja, yang pertama ada pengertian sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan kumpulan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, ada standalone, berjalan mandiri pada perangkat. Yang kedua, ada live CD, dapat langsung dijalankan tanpa harus diinstal terlebih dahulu. Yang ketiga, ada embedded, khusus yang dirancang untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak pada perangkat tertentu. Yang terakhir, ada jaringan, pengelolaan sumber daya antar komputer yang terhubung. Selanjutnya, ada Linux or Everyday and Everywhere, atau Linux ada di mana-mana. Yang pertama, ada sistem operasi penerbangan atau airplane, yang mana menggunakan real-time OS atau RTOS berbasis Linux. Yang kedua, ada Internet Access, sistem operasi berbagai router seperti menggunakan router OS atau MikroTik. Kemudian, bisa pula kita temukan pada pembuatan Smart TV. Untuk website, biasanya web servernya menggunakan Linux. Yang terakhir ada Android, karena menggunakan kernel Linux. Selanjutnya, ada open source dan closed source. Yang pertama, ada open source, merupakan sebuah label atau lisensi pengembangan yang pengelolanya tidak dikoordinasi serta tidak dikontrol oleh seorang individu atau sebuah lembaga seperti Linux. Yang kedua, ada closed source, merupakan pengembangan dan lisensinya dimiliki oleh sebuah individu atau sebuah lembaga seperti Macintosh, Microsoft, dan Adobe. Selanjutnya, ada Linux distribution. Apa sih Linux distribution itu? Linux distribution adalah sistem operasi siap pakai yang dibangun di atas kernel Linux, lengkap dengan sekumpulan perangkat lunak, tampilan antarmuka atau GUI, dan alat pengelola aplikasi. Ada 3 family dalam Linux ini, yaitu yang pertama ada Debian family, identik dengan package manager. Paket manajernya apt atau apt-get, dan format installernya deb. Turunan dari distro ini seperti Ubuntu, Lubuntu, dan lain-lain. Paket manajernya yum, dnf, dan juga format installernya rpm, yang juga memiliki turunan seperti CentOS, Fedora, dan lain-lain. Yang ketiga atau yang terakhir ada OpenSUSE. SUSE family identik dengan package manager, Zyper, DSN, format installernya rpm. Selanjutnya ada Linux arsitektur. Yang pertama ada kernel. Kernel adalah jantung dari sistem operasi. Jika dilihat secara fisik, kernel adalah file yang ada di folder. Yang kedua, ada library, adalah sekumpulan file yang
Di dalamnya terdapat fungsi atau kelas yang dibutuhkan oleh program aplikasi. Yang ketiga, ada sel. Sel adalah aplikasi yang bertugas menerima input perintah dari user. Yang keempat, ada Xwindow. Xwindow adalah library khusus untuk tampilan GUI di Unix atau Linux. Yang kelima, ada Windows Manager. Windows Manager adalah pengolah jendela dari aplikasi yang berjalan di GUI. Yang keenam, ada desktop. Desktop ini adalah tampilan antarmuka yang langsung berhubungan dengan user. Dan yang terakhir, ada aplikasi. Aplikasi lapisan teratas dari sistem operasi Linux adalah aplikasi. Misal, Gedit, OpenOffice, atau Firefox. Selanjutnya ada CLI atau Command Line Interface. Adalah antarmuka berbasis teks. Kamu berinteraksi dengan komputer dengan cara mengetikkan baris perintah, khusus di jendela terminal atau command prompt. Cara kerjanya, pengguna mengetik perintah menekan enter, komputer memproses dan menampilkan hasil berupa teks. Contohnya, contoh CLI, terminal Linux atau macOS, command prompt, dan PowerShell. Kelebihannya, yang pertama, sangat ringan dan hemat konsumsi memori, RAM, atau CPU. Yang kedua, ada eksekusi tugas berkali-kali jauh lebih cepat dengan bantuan scripts atau automation. Yang ketiga, memberikan kontrol penuh hingga ke tingkat sistem yang mendalam. Kekurangannya, yang pertama, tampilannya polos atau hanya teks. Yang terakhir, memiliki kurva pembelajaran tinggi karena kamu harus menghafal sintaks dan perintah. Dan yang terakhir ada GUI atau Graphical User Interface. Adalah antarmuka berbasis visual. Kamu berinteraksi dengan komputer menggunakan elemen grafis seperti ikon, jendela, tombol, dan menu. Cara kerjanya, pengguna mengarahkan kursor menggunakan mouse atau menyentuh layar. Right arrow mengklik ikon atau tombol, right arrow komputer merespon aksi tersebut. Contoh GUI, tampilan desktop Windows 11, macOS, Android, iOS, serta desktop environment Linux, seperti GNOME atau KDE. Kelebihannya, yang pertama, sangat ramah pengguna atau user friendly dan intuitif, bahkan untuk pemula. Yang kedua, mudah dipelajari karena tidak perlu menghafal kode perintah. Yang ketiga, pengalaman visual yang menarik dan mendukung penggunaan multitasking. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan lebih banyak sumber daya hardware atau RAM dan kartu grafis. Yang terakhir, beberapa pengaturan tingkat lanjut terkadang tidak secara langsung tersedia di menu GUI. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.